Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua, pemirsa Ebit MR Channel. Kali ini Ebit MR Channel datang lagi di lokasi situs sejarah, yaitu kuburan Datuk Ratu. Nah, kali ini Ebit MR ingin meluruskan sejarah tentang Datuk Ratu ini, karena setelah saya baca dan saya bertanya kepada tokoh-tokoh masyarakat yang masih hidup, ternyata ya teman-teman, yang ada di bacaan ini kan dikatakan bahwa di sini ada kuburan panjang Datuk Amang Kuning dan Datuk Mayang Sari. Ini ternyata salah teman-teman. Sebenarnya bukan Datuk Ratu Mayang Sari dan Datuk Amang Kuning. Ini perlu kita luruskan sedikit, karena ini kan dibuat oleh PT IIS dan Desa Pinanggading. Dan lokasi ini, setelah saya tanya, saya tidak tahu juga lokasi ini dimasuk Desa Pinanggading atau Desa Merlung. Ini perlu kita tanya nanti dengan Kepala Desa Merlung atau Kepala Desa Pinanggading, apakah lokasi ini termasuk lokasinya Desa Merlung atau Desa Pinanggading. Cuman yang kita luruskan sedikit, ini perlu saya kasih tahu kepada teman-teman bahwa selama ini kan kita sudah menganggap Ratu Mayang Sari dan Datuk Amang Kuning. Nah, perlu saya luruskan sejarah bahwa di koran Belanda, ini ya, saya baca koran Belanda tahun 1904. Koran Belanda tahun 1904. Ini nih, nanti saya tampilkan di sini, di atas ini ya. Nanti saya tampilkan di koran Belanda ini. Belanda menyebutkan bahwa dia menyerang Datuk Ratu, ratunya itu, dan Pangeran Puspo, ya, Pangeran Puspo dan Datuk Ratu dan 3 orang pengikutnya. Nah, lokasinya ini dikatakan di situ hulu Sungai Langkat. Mungkin di waktu itu Sungai Langkatnya Sungai Perian, di sini kan Perian, belum disebutkan di sana karena peta Belanda mungkin masih terbatas waktu itu. Nah, di situ disebutkan ratu yang meninggal di sini adalah almarhum Ratu Mas Siti Barda, Ratu Mas Siti Barda, dan Pangeran Puspo, dan beserta putrinya, dan ada 3 orang pengikut. Nah, di sini dikuburkan ada dua, satu ratu. Nah, ratu itu bukan Ratu Mayang Sari ya teman-teman ya, saya garis bawahi lagi. Ini bukan Ratu Mayang Sari, tapi Ratu Mas Siti Barda. Nah, itu orang kerajaan Jambi. Dulu mereka datang ke sini adalah pelarian karena dikejar oleh Belanda. Karena zaman itu, saya luruskan sejarah bahwa zaman itu ada perlawanan dari kaum kerajaan, yaitu waktu itu Sultan Taha yang memimpin. Nah, Sultan Taha ini berkedudukan waktu itu di Tebo, di Tanah Garo, Tebo, dan memerintahkan di situ dan melakukan perang gerilya, yaitu tahun 1855 sampai tahun 1904. Jadi teman-teman, semua pangeran-pangeran, semua keturunan kerajaan itu dikejar Belanda, karena waktu itu mereka adalah menentang. Mana yang tidak menentang Belanda, mereka akan baik dan dikasih uang sekitar 8.000 pound, 8.000 golden Belanda. Nah, tapi ketika mereka menentang, kaum kerajaan menentang Belanda, mereka akan dikejar dan dibunuh. Kalau tidak, makanya mereka ini larilah sampai ke mukim sini, di permukiman Perian ini, hulu Sungai Langkat ini, yaitu ada berapa orang. Dan di sini di daerah sini, lokasi sini adalah humo atau ladangnya orang Merlung yang bernama Datuk Muyang Munab, yaitu muyangnya dari Pak Mesin ya. Pak Muhsin itu masih hidup, rumahnya di Simpang Merlung, dan salah satu sumber saya adalah Pak Muhsin itu, dan salah satu sumber saya juga adalah Cik Tuni dan juga Datuk Met Anting. Karena sebelumnya saya juga salah. Waktu saya video di sini dulu, saya mengatakan bahwa Datuk Ratu itu adalah cowok atau pria. Ternyata bukan, Datuk Ratu itu adalah
ratunya dari Pangeran Puspo. Nah, dikatakan di Belanda itu yang ditembak itu adalah ratunya waktu tengah sholat. Tapi di koran tidak ada. Terus saya gali lagi ke sumber, ternyata ratu itu ditembak waktu sembahyang lohor. Dan dia dapat ditemukan lokasi ini. Sebenarnya kan jauh dari Merlung sana. Ditemukan lokasi ini adalah pengintaian orang Belanda. Mereka bertanya sama masyarakat Merlung sana, kalau saya boleh sebut namanya itu Demong, masih ya, Demong zaman dulu, Demong Atap atau Demong siapa itu, dia ditindas, mau dibunuh kalau tidak menunjukkan lokasinya Datuk Ratu ini. Nah, karena takdirnya dia mati syahid. Nah, teman-teman, di antara dua ini saya juga belum tahu mana yang benar Datuk Ratu. Nah, yang kecil itu, coba sini, yang kecil itu, yang kuburan kecil itu bukan keluarga kerajaan ya teman-teman, yang saya kasih tahu. Setelah saya berbicara dengan narasumber, itu adalah kuburan baru, yaitu kuburan orang daerah PTI. Masih ada perusahaan dengan nyangkut sangkut paus dengan perusahaan ini atau orang sini, tapi dia beragama Islam. Nah, yang dua ini adalah kuburan orang kerajaan. Ini saya tidak tahu yang mana kuburan Datuk Ratu, apa yang ini, apa yang sebelah sini ya. Salah satunya ada pangeran atau putri, ini masih belum jelas, tapi pangerannya adalah Pangeran Puspo. Pangeran Puspo, dan ibundanya adalah Susuhanan Ratu Mas Siti Bardah, itu namanya. Jadi teman-teman, Pangeran Puspo ini Pangeran Puspo ini dia adik-beradik dengan Pangeran Seman, Pangeran Usman. Nanti ada ceritanya lagi Pangeran Seman. Itu dia meninggal di Merlung melawan Belanda dan dikuburkan di Pelabuhan Dagang. Jadi teman-teman, ayo. Assalamualaikum ya ahli kubur. Nah, teman-teman, ini kuburan ini sebenarnya tidak panjang. Kuburan ini biasa saja ya. Kuburan ini tidak panjang, biasa saja sebenarnya. Ukuran kita normal. Ini entah bagaimana dibuat panjang, kita tidak tahu sejarahnya. Juga ini yang dua ini, bukan kuburan panjang, tapi orangnya seperti kita, normal seperti kita. Cuman entah di mana zaman dulu dibuat panjang seperti ini. Dan perlu teman-teman ketahui, Ratu Siti Mas Bardah ini keturunan kerajaan Jambi. Jadi bukan orang kita asli sini, karena dia pelayan saja di sini. Dulu daerah sini lumbung pangan, padi menguning, panennya banyak, sehingga di sini mereka ke sini mereka tersedia makanan dengan cukup. Nah, beliau ini syahid ya, syahid karena ditembak waktu sholat, matinya bagus, husnul khotimah. Jadi kita kuburannya waktu diceritakan waktu saya kecil pernah diceritakan, juga diceritakan oleh narasumber yang saya sebutkan tadi, bahwa kuburannya ini bersih, tidak ada rumput. Dan waktu saya ceritakan waktu perusahaan, waktu menanam kebun ini, kan kebun perusahaan di sekeliling sini ya, kebun sawit perusahaan. Ini waktu dia menanam sawit ini pernah didoser daerah sini, tapi dosernya mati. Berapa kali dia doser daerah sini, dia mati terus. Saking keramatnya kuburan ini ya. Nah, saking keramatnya kuburan ini, mati dosernya. Dan ketika itu katanya dia pergi tempat Pak Musin, bercerita tentang itu, bagaimana caranya. Kata Pak Musin, di sini jangan didoser, harus dibersihkan, harus minta izin, harus bersih. Nah, makanya di daerah ini bisa didosernya dan tidak mati lagi. Dan atas keputusan PT IIS dan masyarakat SP Pinang Gading, nah dibangunlah tempat ini. Tempat sudah dibagus sudah seperti rumah, dibangunlah seperti ini, sangat bagus sekali.
Cuman ya teman-teman, yang perlu kita luruskan juga masyarakat kita bahwa jangan ada syirik terhadap kuburan ini. Ini pesan dari orang tua ulama, jangan sampai syirik, jangan menyembah kuburan, jangan minta nomor, minta togel dan sebagainya, ngelok dan sebagainya. Cuman kita bisa mengirimkan doa kepada beliau karena beliaulah mati syahid. Mana tahu kita juga akan dibantu juga doa oleh sekalian alam, oleh alam jin dan sebagainya. Cuman jangan sampai kita mencari nomor, mencari togel dan sebagainya. Itu syirik teman-teman, tidak boleh. Atau kita minta ilmu pakai sesajen dan sebagainya. Ini saya lihat masih ada bunga-bunga yang seperti ini nih ya. Coba lihat videonya, ini banyak bunga-bunga. Saya nggak tahu tujuannya ya. Ini ada bunga-bunga seperti ini di kuburan ini. Nah ini ada bunga aja ya. Nah ini sebagai hormat kita bisa mengirimkan doa, cuman jangan sampai kita syirik, menyembah kuburan dan sebagainya. Jadi teman-teman, saya harap dengan ada kehadiran kita di sini bisa membantu dan meluruskan sejarah ya. Mati dulu. Dan kita di depan lagi. Begitu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin ini berguna, bermanfaat bagi kita semua untuk meluruskan sejarah yang ada di sini. Saya harap PT IIS atau yang menjaga kebun ini, nama ini sudah salah ya, keliru. Jadi mohon nanti bisa dirubah, karena kita berdasarkan dokumen Belanda ya, ini ya, yang ini berdasarkan dokumen Belanda, koran tahun 1904. Nanti ada tanggalnya berapa tuh, sekitar Desember apa September itu. Nah di waktu itu ada Pangeran Puspo dan Ratu Mas Siti Bardah ya, ada dua dan tiga pengikutnya nggak tahu di kuburan di mana, mungkin di sini juga tidak ada nisannya, kita tidak tahu. Jadi saya harap mohon kepada masyarakat kita, terutama desa Merlum, kades dan perangkatnya, atau yang peduli dengan sejarah, untuk meluruskan sejarah yang sudah salah ini. Saya nggak tahu ini dapat dari mana Ratu Mayang Sari dan Ratu Amang Kuning ini, karena ini kalau berdasarkan sejarah yang sesuai, karena tercatat oleh dokumen Belanda tahun 1904. Kalau sudah tercatat, bukti sejarahnya kuat, ini bisa kita bikin ulang lagi penamaan kuburan ini sehingga orang tidak ada salah. Oke, sekian, mudah-mudahan bermanfaat ke depannya, dan juga jangan lupa subscribe Eben MR channel ya, untuk men-support channel kita. Terima kasih.
Ebit MR channel, always sharing the high quality oriented. Don't forget to subscribe, like, and sharing. Thank you.